Tanawwa'at ajnasul a'mal az-zahirah bitanawwu'il ahwalil batinah. Orang ngomong apa itu tergantung kondisi batin dia. Orang mengamalkan apa tergantung ahwal batin dia. Nah, kita loncat. In warada alal qalbi mahabbatun wa syauqun. Jika yang dominan masuk ke dalam hati orang itu, si hamba ini, adalah rasa cinta dan rindu kepada Allah. Zahara alal jawarih atharuhu wa huwa syath war raqs. Maka keluarlah indikasinya dari zahirnya dia. Apa itu? Asyatah atau syatatah, kalimat-kalimat nyeleneh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal ay fil jawarih wa tanawwu' fil waridat ay fil qulub. Beragamnya amal itu pertanda beragamnya kondisi kolbu. Kenapa ada sholat itu tidak hanya berdiri, Bang Dik? Kok enggak seperti orang Yahudi gini-gini doang kan? Itu doang ya, benar ya? Wah, itu kurang lengkap syariatnya. Ya, kita beruntung orang Islam, ada rukuknya, ada sujudnya. Kenapa ada ruku? Karena itu nanti mengarahkan kolbu supaya dia suka menghormati. Kenapa ada sujud? Supaya dia tahu diri, dia itu berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Kenapa ada takbir Allahu Akbar? Supaya kolbunya mengecilkan dirinya, yang besar hanyalah Allah. Kenapa ada subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya. Ada puasa, ada sholawat, ada haji umrah. Betul? Itu pertanda kondisi kolbu itu lain. Jadi maksud hikmah yang ke-9, kenapa amal itu berbeda-beda? Kenapa enggak satu amal seperti malaikat? Malaikat itu dari awal dicipta, Allah perintahkan satu amalan, sampai nanti kiamat, dia cuma mengamalkan itu. Jadi ketika Nabi SAW naik ke langit, Nabi melihat malaikat ada yang ruku saja, ada yang sujud saja, ada yang baca subhanallah saja, ada yang baca Allahu Akbar saja. Kalau Bang Dik disuruh begitu terus gimana? Bosan ya? Karena Allah tahu kita ini suka bosan, suka jenuh, maka dibuat dia beragam. Dan yang kedua, ini yang paling penting, tanwi'u syai' takthiru, ya. Amal itu beragam karena memang ahwal qalbunya banyak. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat atau saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri kita ada satu segumpal daging, jika dia baik, baik semua, jika dia rusak, rusak semua. Maka kata Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan Sufi dan terutama pensyarah kitab ini, Ibn Ajibah dan imam-imam yang lain, mereka mengatakan hadis ini pertanda bahwa orang-orang yang disebut Sufi, Bang Dik kan suka dengan istilah Sufi, itu mempunyai kondisi kolbu yang beragam. Karena kolbunya beragam, maka amalnya beragam. Ada orang hobinya sholawat karena kolbunya dipenuhi cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang senangnya adalah tahajud karena hati dia rindu dengan alam yang di sana. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang muttaqin itu yang suka bangun malam hari, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir padanya air. Ada kebun-kebun yang sangat hijau. Apa salah satu amalannya? Mereka suka bangun di saat orang masih tidur. Suka menyepi di saat orang sedang tidur, sedang ramai. Jadi lain-lain.
Makanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, beliau sholat subuh selama 30 tahun dengan wudhu isya. Wudhunya wudhu sholat isya. Nggak batal, dia nggak tidur. Dia kan mazhab Syafi'i, di mazhab Syafi'i tidur batal. Tidur nyenyak batal. Imam Asy'ari mazhabnya Syafi'i dan dia 30 tahun lebih sholat subuh dengan wudhu isya. Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Imam Malik juga demikian, Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Kalau kita nonton bola, minum gelas, 3 gelas, ya lain, kita memang sangat lain. Makanya kesolehan kita hari ini tidak ada apa-apanya dengan mereka. Untungnya semua karya mereka sudah ada hari ini. Jadi kita menikmati hasil riadoh mereka. Udah dibuka sama ulama, sama guru kita, masa kita nggak mau terima? Ya? Atau antum mau mengamalkan itu dulu 30 tahun? Udah gak sempat Bang Dik, udah pulang duluan antum. Jadi jika ada seorang hamba sufi, kolbunya itu suka dengan semua perintah, maka dia disebut abid, ahli ibadah. Dapat hadis perintah apa, walaupun hadis dhaif diamalkan, disebut abid. Apa istilahnya? Abid. Nah, abid ini ciri-cirinya kalau belum beramal dengan wirid-wirid dia gelisah. Jadi ketenangan dia berdasarkan amal dia. Ada lagi orang yang disebut ahli wara, al-wari'. Orang-orang yang wara, dia tahu ini halal, ini halal, ini halal. Dia ambil halal yang thayyib, dia tinggalkan halal yang yadur. Ya. Halal yang tidak membuat dia lalai kepada Allah itu diambil, sedangkan halal yang membuat dia lalai dia tinggal. Itu handphone antum halal gak? Banyak mudarat atau manfaat? Beneran nih? Ya, banyak mudarat atau manfaat? Semoga banyak manfaat. Kalau banyak manfaat, pakai terus. Ya, pakai terus silakan. Tapi kalau sudah banyak mudarat, kurangi. Itu namanya wara. Tapi wara yang hakiki, dia tinggalkan langsung. Ya, dia nggak punya lagi yang begitu kecuali seperlunya. Ya, maka tidaklah sampai orang ke makom takwa sampai dia meninggalkan yang halal, tapi membuat terjebak kepada yang syubhat, kepada yang tidak bermanfaat. Ya, wajar kalau makom kita belum sampai makomut at-taqwa karena masih ngerjain sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, itu disebut orang wara. Nah, ada yang lain lagi, ada yang disebut zuhud. Zuhud itu dia meninggalkan sesuatu itu halal, tapi bagi dia saya nggak butuh, saya nggak perlu dia. Kalau dia ambil, khawatir cintanya menjadi mendua. Orang ini disebut zahid, orang yang zuhud. Tapi ada yang ketiga. Yang keberapa tuh? Berempat. Yang keempat. Bang Dik suka dengan kata 4. 3 ya Bang Dik ya? Iya Bang Dik. Yang keempat itu arif. Apa arti arif? Ada yang namanya arif? Arif itu orang yang kenal maunya Allah. Orang yang kenal maunya Allah, suka Allah. Mau ditaruh ke mewah, dia syukur. Mau ditaruh ke susah, dia sabar. Mau ditaruh kepada pujian, dia tidak merasa terpuji. Mau ditaruh pada hina, dia tidak merasa terhina. Begitu terus dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal arif billah. Dia enggak berkehendak, aku mau zuhud saja. Maka Imam Nauta'illah mengatakan, kalau orang zuhud diberi fasilitas takut dia. Orang zuhud takut menceritakan pengalaman batinnya, beda dengan ahli marifat, dia ceritakan aja.
Karena itulah cara dia bersyukur. Kalau orang zuhud bilang saya takut ria, ya, saya takut ria, ya. Tapi yang diceritain pengalaman guru itu yang dijual terus, guru aneh begini, guru aneh ketemu Nabi sekian kali. Lo ente kapan ketemu nabinya? Ya, nggak usah ceritain pengalaman guru banyak-banyak, biasa aja. Ya, itu namanya bagian guru, fanatik ke guru, nggak usah. Guru itu cukup dicintai, tidak usah fanatik kepada guru. Ya, kalau fanatik nanti dia manusia, bukan malaikat. Guru itu manusia, bukan malaikat. Ya, biasa aja kita sama guru. Ta'zim ya ta'zim, tapi dia manusia. Ya. Tapi ada manusia yang lebih mulia dari malaikat, itu masalahnya. Ya, Rasulullah lebih mulia dari Jibril atau Jibril lebih mulia dari Rasulullah SAW? Benar nih. Dari dulu kayaknya antum meyakini Jibril yang lebih mulia, ya kan? Ya, tidak selalu begitu. Baik. Oh ya, ada yang kelima Bang Dik. Bahkan yang sampai 6. Murid. Murid itu orang-orang yang berbuat sesuai dengan iradahnya Allah melalui perintah guru-gurunya. Jika dia terus begitu sampai hilanglah kehendak dia, lebur kehendak dia dalam kehendak Allah, baru dia ada naik yang ke-6, murad. Tapi ini di bawah arif. Yang lebih tinggi yang al-arif, yang mengenal Allah maunya apa. Maka orang arif ini dia tidak takut dipuji, dia nggak takut ria, emang dia nggak ria. Maka coba antum bawa tasbih di depan orang, simpan khawatir disebut ikhlas. Berarti pengen disebut ikhlas. Dengan tidak pegang tasbih, tidak bawa Quran, tidak baca Quran depan orang, ingin disebut orang yang ikhlas dengan meninggalkan amal. Meninggalkan tasbih, meninggalkan baca Quran, meninggalkan sholat sunat, meninggalkan sholawat di depan orang karena khawatir disebut ria, itulah ria yang sebenarnya. Benar ya? Benar antum ria? Pasang status supaya disebut apa gitu. Berarti dia beramalnya ingin dicari perhatian orang. Bang Dik pernah salah ke orang gak? Sering. Terus malu minta maaf kepadanya, khawatir nanti orang bilang, mana harga dirimu? Pernah gitu gak? Ya pasti pernah. Ya itulah, itu syirik khafi. Itu syirik Bang Dik, bukan sembarangan. Iya. Saya salah. Malu minta maaf. Karena khawatir nanti kata orang apa. Masa Ar-Razi minta maaf kepada Bang Dik? Iya. Kata orang apa? Berarti saya ingin mengikuti kata, bukan kata, ke depan gak ada ceritanya kata orang. Kata hati. Kata hati yang sudah dibimbing oleh ahli hati. Sekolahkan dulu kolbunya, ya. Latihan zikir, latihan ma'rifat, ngaji hikam ini bagian dari sekolah kolbu. Ya, pelan-pelan, insya Allah. Izin Buya tanya, kalau ada orang di grup WA suka berkata gini, woi sholat tahajud woi, waktu yang baik buat tahajud, itu gimana ya Buya? Saya suka gimana perasaan gitu. Itu sebenarnya gimana posisinya Buya? Kalau Bang Dik curiga sama dia berarti Bang Dik yang begitu. Gitu Emang ya, tahu isi hati dia. Siapa tahu dia tulus. Ya kan? Gitu ya Buya ya? Iya. Saya di kamera ini mengucapkan mohon maaf. Ya kan padilahnya begini Buya, kalau sholat tahajud lebih baik di rumah. Kalau ada tempat tersembunyi, bersembunyilah di tempat itu. Pun kalau ingin mengabarkan tahajud, keluarga dulu lah dahulu. Itu orang zuhud.
Orang arif sama aja, sholat di rumah, sholat di masjid, dia tempat ramai, tempat sepi sama, Tuhannya sama. Emang Tuhan Bang Dik kalau di masjid berubah kalau di rumah? Biar lebih fokus, oh berarti fokusnya yang beda, Allahnya beda nggak? Orang yang sudah kenal arif itu, fokus dia tidak berubah dimanapun. Jadi gimana Bu ya? Kalau ajan kan 5 waktu memang harus dikumandangkan. Nah ada kerahasiaan-kerahasiaan kan Bu ya? Mohon izin Bu ya. Kerahasiaan apa nih? Baiklah, jika demikian maka berakhirlah seluruh acara ini. Lanjut Bu ya. Ada hal yang mesti saya sampaikan di bab ini untuk memahami Imam Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Ya, ini pengajian yang ada habis-habisnya bahas mereka itu ya. Gus Iqbal lebih paham lah. Ya. Kenapa ada wali ngomong tiada di dalam jubahku kecuali Allah? Al-Hallaj. Syekh Siti Jenar lebih vulgar lagi. Tiada dalam jubahku kecuali Allah. Yang ngomong Imam Hallaj, wafat tahun 309 Hijriah di tiang gantungan. Ada Syekh Siti Jenar diperdebatkan tahun wafatnya, tapi yang pasti beliau wafatnya di Pulau Jawa. Ada Datu Abulung di Banjar sama Syekh Abdul Hamid namanya, sezaman dengan Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Nafis Banjar. Sama nasibnya. Mereka-mereka ini pernah mengatakan satu lompatan kalimat yang tidak difahami oleh orang di depannya, atau ada orang yang faham tapi harus menutupi masalah ini atau menyelesaikan masalah ini. Kata mereka, Anallah, I'm God, akulah Allah. Itu kata siapa? Syekh Siti? Ya. Kok dia bisa ngomong begitu? Emang Syekh Siti Jenar gak ngerti? Padahal dia lebih lama nyantri dari Bang Dik. Bang Dik gak pernah ngomong begitu. Kita mikir-mikir juga, gak mungkin orang ini jahil. Al-Hallaj itu hafal ribuan hadis. Gak mungkin dia mengatakan hal itu, gak mungkin. Dia ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kok lompat itu terjadi? Inilah jawaban dari Imam Ibn Ajibah. Ya. Ibn Ajibah ketika mensyarah Al-Hikam, ini kata beliau, saya bacakan ya, terutama kepada masih ada kiai-kiai, sebagian kawan-kawan saya, para ustadz, mengkafirkan Hallaj ini, katanya ngaji hikam, katanya bertorikoh, ya, katanya bertasawuf, tapi masih mengkafirkan wali Allah, ini lucu. Ya. Apa kata beliau? Tanawwa'at ajnasul a'mal az-zahirah bitanawwu'il ahwalil batinah. Orang ngomong apa itu tergantung kondisi batin dia. Orang mengamalkan apa tergantung ahwal batin dia. Nah, kita loncat. In warada 'alal qalbi mahabbatun wa syauqun. Jika yang dominan masuk ke dalam hati orang itu, si hamba ini, adalah rasa cinta dan rindu kepada Allah. Zahara 'alal jawarih atharuhu wa huwa syath war raqs. Maka keluarlah indikasinya dari zahirnya dia. Apa itu? Asyatah atau syatatah, kalimat-kalimat nyeleneh itu. Apa kata Al-Hallaj? Apa kata Syekh Siti Jenar? Datu Abulung, akulah Allah. Itu kata mereka. Ini mereka kolbunya lagi dikuasai apa? Ini cara kita memahami mereka. Ini saya nggak pakai ahwal-ahwal, pakai kitab aja karena banyak orang terhijab di kitab. Ya, kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya, udah. Karena kalau dibawa orangnya ke alam itu dia takut. Ya. Oh takut nanti saya gila gitu. Padahal sebanyak itu sufi, cuma beberapa kok yang aneh. Sebanyak itu sufi yang lurus, antum kenapa nggak itu yang diambil? Kenapa cerita-cerita sufi yang horor itu yang diminati? Warraqs dan tarian. Nah ini yang terjadi pada Maulana Jalaluddin Ar-Rumi.
Beliau kalau sudah datang itu mahabbah dan syauk, maka beliau menari. Nah, jadilah tari darwis. Nah, itu pakarnya itu Bang Do itu ya. Operator kita malam ini nih. Dan udah beberapa hari ini nih. Semoga Allah berkahi beliau dan timnya ya. Ya. Dan ini yang dipakai oleh Syekh Nazim Haqqani, maka beliau dibenci oleh sebagian orang. Karena beliau Thariqat Naqsyabandi, di Naqsyabandi nggak ada tuh nari-nari begitu, nggak ada. Whirling tuh nggak ada di Naqsyabandi. Apalagi jalur beliau Khalidiyah. Tapi jika Allah berkehendak pada seorang hamba ingin memperbarui suatu thariqah kan boleh. Jika dia mencukupi syarat, maka silakan. Syekh Nazim Haqqani itu, gurunya Bang Dik, Syekh Hisham. Ya. Orang kalau lagi sholawatan, lagi seker mabuk cinta Rasulullah langsung whirling, benar nggak? Oh, Bang Dik nggak begitu ya. Ada teman-teman kita begitu, kalau sudah mabuk sholawat, ya, rindu kepada Rasulullah SAW, air matanya mengalir. Ya kalau antum kan ada yang dipukul-pukul, ya bang, bang, bang. Kalau dia enggak, dia langsung nari. Kalau di Thariqat Syaziliyah, Samania, di beberapa wilayah di Afrika, mereka loncat-loncat Bang Dik. Allah loncat, begitu Allah loncat. Maka disebut zikir berdiri. Itu bukan amalannya Syiah atau kelompok Rafidhah. Ya, saya dikirimin dulu video, ada namanya ratib berdiri, tahlil berdiri. Lalu yang ada yang ngasih komentar, ini zikir Syiah. Syiah nggak ada urusannya dengan itu. Itu ada di kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal. Kalau antum nggak tahu bertanya, jangan langsung buat klaim. Orang hari ini kan komentar dulu sebelum berilmu. Apa aja kasusnya, masalahnya, orang komentar dulu baru berilmu. Akhirnya dia malu untuk mencabut kata-kata dia padahal dia salah. Tapi orang berilmu yang Allah berikan ilmu di kalbunya, dia tidak malu untuk merevisi kalam-kalamnya. Seperti imam-imam kita dahulu merevisi kalam-kalamnya. Dan itu akan terjadi terus kepada pewaris-pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.